Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farul Mahendra selaku moderator dari kelompok satu ini. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja keras kelompok satu yang berjudul fotosintesis. Nah, sebelum ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok satu ini. Yang pertama ada Haura Kedua Asyarifah, ada Weni Beliani, ada Agris Anggraini, Bunga Maudini Utami, dan saya sendiri. Nah, materi yang akan dibahas dalam fotosintesis ini yaitu ada fotosintesis itu sendiri, ada reaksi terang yang sudah termasuk dengan reaksi siklik dan non-siklik, ada reaksi gelap, ada tanaman C3 dan C4, dan tanaman CAM. Nah, fotosintesis itu apa sih? Nah, fotosintesis itu adalah proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan hijau, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk menghasilkan makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Nah, proses ini sangat penting karena menjadi dasar dari rantai makanan dan siklus karbon di bumi. Nah, fotosintesis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu phoro dan sintesis. Nah, phoro itu yang artinya cahaya dan sintesis itu adalah penyusunan. Nah, jadi fotosintesis itu adalah proses penyusunan senyawa organik atau glukosa dari senyawa anorganik dengan bantuan cahaya. Nah, reaksi umum fotosintesis itu sebagai berikut, yaitu ada 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 molekul air ditambah energi cahaya dan menjadi 1 molekul glukosa ditambah 6 molekul oksigen. Nah, tempat terjadinya fotosintesis itu di mana sih kita? Nah, tempatnya itu berada di kloroplas yang menjadi organel yang terdapat dalam sel tumbuhan. Nah, kloroplas itu sendiri mengandung klorofil. Klorofil itu sendiri adalah pigmen hijau yang menyerap cahaya matahari. Nah, untuk tahapan fotosintesis itu dibagi dua, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu dibagi menjadi dua, yaitu reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Nah, selanjutnya ini akan dibahas dengan pemateri kedua, yaitu Agris Anggraini sebagai pemateri 2 yang akan membahaskan reaksi terang yang sudah termasuk dengan reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Baik, di sini saya akan membahas tentang proses penting dalam fotosintesis, yaitu reaksi terang jalur non-siklik dan reaksi terang jalur non-siklik. Reaksi terang merupakan tahap awal dari proses fotosintesis yang berlangsung di membran tilakoid dalam kloroplas. Proses ini memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Reaksi terang terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur non-siklik dan jalur siklik. Keduanya memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam mendukung proses fotosintesis. Yang pertama ada jalur non-siklik. Jalur non-siklik merupakan jalur utama dalam reaksi terang. Proses ini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 2 atau PS2 dan fotosistem 1 atau PS1. Serta menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Proses diawali ketika cahaya diserap oleh fotosistem 2 yang menyebabkan elektron tereksitasi dalam pigmen klorofil P680 dan berpindah ke aseptor elektron primer. Elektron ini kemudian mengalir melalui rantai transport elektron menuju fotosistem 1 melalui molekul pembawa seperti plastoquinone atau PQ, kompleks sitokrom, dan plastosianin atau PC. Dalam perjalanannya, energi elektron digunakan untuk memompa proton atau hafaz ke dalam lumen tilakoid, membentuk gradien proton yang akan digunakan untuk sintesis ATP. Selanjutnya, cahaya juga diserap oleh fotosistem 1 yang mengeksitasi elektron dari P700. Elektron yang tereksitasi mengalir melalui peradoksin
atau Pb menuju enzim NADP+. Reduktase yang kemudian mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Elektron yang hilang dari fotosistem 2 digantikan oleh hasil fotolisis air atau H2O yang juga menghasilkan oksigen sebagai produk samping. Dengan demikian, jalur non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH serta melepaskan oksigen ke atmosfer. Baik, yang kedua ada jalur siklik, yang dimana jalur siklik ini berbeda dengan jalur non-siklik. Jalur siklik hanya melibatkan fotosistem 1 dan tidak menghasilkan NADPH maupun oksigen. Proses dimulai ketika cahaya diserap oleh fotosistem 1 mengeksitasi elektron dari P700. Elektron tersebut ditransfer ke aseptor primer dan kemudian mengalir melalui predoksin. Namun, dalam jalur siklik, elektron tidak menuju NADP+ reduktase, melainkan dialirkan kembali ke kompleks sitokrom dan plastosianin, lalu kembali ke fotosistem 1. Selama aliran ini, energi dari elektron tetap digunakan untuk memompa ion H+ ke dalam lumen tilakoid, sehingga tetap terjadi pembentukan ATP melalui ATP sintase, karena elektron kembali ke tempat asalnya, atau fotosistem 1, maka disebut sebagai aliran elektrosiklik, yang dimana jalur ini tidak melibatkan fotolisis air, sehingga tidak menghasilkan oksigen dan tidak menghasilkan NADPH. Satu-satunya produk yang dihasilkan adalah ATP. Baik, adapun kesimpulan dari dua jalur ini, jalur non-siklik berfungsi sebagai menyediakan ATP dan NADPH sebagai bahan baku untuk siklus Calvin, serta melepaskan oksigen sebagai produk samping. Sementara itu, jalur siklik berperan dalam menghasilkan tambahan ATP, terutama ketika kebutuhan energi sel lebih tinggi daripada kebutuhan reduktor NADPH. Dan keduanya saling melengkapi untuk memastikan proses fotosintesis berlangsung secara efisien. Reaksi gelap atau biasa dikenal dengan siklus Calvin. Reaksi gelap adalah bagian dari fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya langsung, yang mana ini terjadi di stroma dengan menggunakan hasil dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH. Reaksi ini bertujuan untuk membentuk senyawa gula dari CO2. Reaksi ini terbagi menjadi 3 fase utama, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi RUBP. Bahan utama dari reaksi ini yaitu 3 molekul CO2, 9 molekul ATP, dan 6 molekul NADPH, dengan produk utamanya yaitu 1 molekul 3GP atau gula 3 karbon sebagai output akhir untuk sintesis glukosa dan 3 molekul RUBP yang akan diregenerasi kembali. Yang pertama itu masuk ke fase 1 yaitu fiksasi karbon, yang mana 3 molekul CO2 ini akan masuk ke siklus. Masing-masing akan ditangkap oleh 3 molekul RUBP atau ribulosa 1,5 bifosfat yang memiliki 5 atom karbon. Selanjutnya, reaksi ini dikatalisis oleh enzim Rubisco yang menghasilkan 3 senyawa dengan 6 atom karbon, yang mana ini bersifat tidak stabil. Selanjutnya, masing-masing senyawa 6 karbon tadi akan terpecah menjadi 2 yang akan menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat atau 3 PGA yang masing-masing memiliki 3 atom karbon. Selanjutnya masuk ke fase 2 yaitu fase reduksi, yang mana setiap 3 PGA tadi diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan menggunakan 6 ATP. Bisa diketahui per molekulnya memiliki 1 ATP. Kemudian 6 molekul 1,3 bifosfogliserat tadi akan direduksi menjadi 6 molekul 3GP atau gliseraldehida 3 fosfat dengan bantuan 6 NADPH. Dalam proses ini, fosfat pada karbon pertama akan dilepas. Selanjutnya, dari 6 molekul 3GP yang terbentuk, hanya 1 molekul 3GP yang keluar dari siklus sebagai produk akhir, yang mana ini akan digunakan untuk membentuk glukosa atau senyawa organik lain. Perlu diketahui karena 1 molekul 3GP hanya memiliki 3 karbon, maka diperlukan 2 putaran siklus Calvin untuk menghasilkan 1 molekul glukosa atau C6H12O6. Selanjutnya masuk ke fase terakhir yaitu fase regenerasi RUBP, yang mana 5 molekul 3GP yang tersisa tadi atau masing-masing 3 karbon tadi akan diregenerasi menjadi 3 molekul RUBP dengan masing-masing 5 karbon. Maka akan bertotal menjadi 15 karbon yang akan dipertahankan. Proses ini akan membutuhkan tambahan 3 ATP. Dengan regenerasi 3 RUBP tadi, siklus siap dimulai kembali dengan fiksasi CO2. Maka dari itu hasil reaksi dari
reaksi gelap ini adalah C6H12O6 dengan catatan yaitu 2 kali siklus Calvin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme tanaman C3. Mekanismenya yaitu fiksasi karbon dioksida langsung melalui siklus Calvin di sel mesofil menggunakan enzim Rubisco. Adapun diagram yang dapat ditampilkan pada slide ini. Tanaman C3 yaitu berawal dari karbon dioksida dari atmosfer masuk ke dalam daun melalui stomata. Kemudian dilanjutkan oleh Rubisco enzim, di mana enzim yang mengkatalisis fiksasi karbon dioksida dengan ribolosa min 1,5 bisfosfat atau RUBP untuk membentuk tigamin PGA. Tigamin PGA itu merupakan produk awal dari fiksasi karbon yang kemudian masuk ke dalam siklus Calvin. Kemudian dilanjutkan dengan siklus Calvin yang merupakan serangkaian reaksi yang mengubah tigamin PGA menjadi glukosa menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang fotosintesis. Kemudian dilanjutkan oleh glukosa. Glukosa ini merupakan produk akhir fotosintesis yang digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan energi. Adapun contoh yang kami ambil dari mekanisme tanaman C3 ini, ada padi, gandum, kentang, dan kedelai. Mekanisme tanaman C4 berawal dari fiksasi karbon dioksida yang terjadi dalam 2 tahap. Pertama, di sel mesofil membentuk oksaloasetat atau senyawa 4 karbon. Kemudian, karbon dioksida dilepaskan di sel seludang berkas untuk masuk ke siklus Calvin. Adapun diagram yang dapat ditampilkan pada slide ini. Adapun penjelasan dari diagram tersebut, dari CO2 atau karbon dioksida dari atmosfer difiksasi oleh enzim PEP karboksilase menjadi oksaloasetat atau senyawa 4 karbon. Kemudian dilanjutkan oleh transportasi ke sel seludang berkas, di mana oksaloasetat diubah menjadi malat atau aspartat, kemudian ditransfer ke sel seludang berkas. Kemudian dilanjutkan dengan dekarboksilasi di sel seludang berkas, yaitu malat atau aspartat dipecah menjadi karbon dioksida dan pirufat. Kemudian, karbon dioksida masuk ke siklus Calvin untuk menghasilkan glukosa. Kemudian dilanjutkan dengan regenerasi PEP, di mana pirufat dikembalikan ke sel mesofil untuk diubah kembali menjadi PEP untuk dilanjutkan ke siklus. Contoh pada mekanisme tanaman C4 ini ada jagung, tebu, dan sorghum. Baiklah, untuk slide selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tanaman chrysolazen acid metabolism atau yang biasa disebut dengan tanaman CAM adalah suatu mekanisme pada tumbuhan yang punya cara khusus untuk berfotosintesis dengan cara bertahan di tempat yang panas dan kering. Lingkungan ini biasanya terdiri dari gurun atau daerah berbatu. Kemudian, fotosintesis ini terjadi di kloroplas terdapat pada organel-organel yang terdapat dalam sel tumbuhan. Kloroplas ini mengandung klorofil serta pigmen hijau yang menyerap cahaya matahari. Selanjutnya membahas bagaimana mekanisme fotosintesis yang terjadi pada tanaman CAM. Proses ini terjadi ketika malam hari dan siang hari. Yang pertama terjadi pada malam hari. Prosesnya, tanaman CAM membuka stomata pada malam hari untuk menyerap karbon dioksida guna mengurangi kehilangan air akibat penguapan yang tinggi pada siang hari. Kemudian, dilanjutkan dengan CO2 yang diserap di malam hari diikat menjadi asam organik yang umumnya disebut dengan asam malat, kemudian disimpan dalam vakuola sel. Dilanjutkan pada proses siang hari. Pada siang hari, stomata menutup untuk menghemat air. Asam malat yang telah terbentuk pada malam hari tersebut dipecah kembali untuk melepaskan CO2 yang kemudian digunakan dalam siklus Calvin untuk menghasilkan gula melalui fotosintesis. Dengan cara inilah, tanaman CAM bisa menghemat air dan tetap bisa tumbuh walaupun lingkungannya sangat kering. Adapun ciri-ciri tanaman CAM umumnya berupa tumbuhan sukulen atau berdaun maupun berbatang tebal yang mampu menyimpan air. Kemudian, tanaman ini juga memiliki laju fotosintesis yang lebih rendah dibanding tanaman C3 dan C4. Pada tanaman CAM juga, stomata terbuka pada malam hari dan tertutup pada siang hari.
Kemudian, tanaman ini adaptif terhadap lingkungan kering, panas, atau dengan ketersediaan air yang terbatas. Nah, contoh tumbuhan CAM ini terdiri dari kaktus atau family Cactaceae, nanas, kemudian anggrek, lidah buaya, dan beberapa bromelia. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi ini. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.